اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Duhai Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikanlah ke bulan Ramadan, kabulkanlah hajat kami. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Duhai Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikanlah ke bulan Ramadan, kabulkanlah hajat kami. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang masih Allah berikan kepada kita, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk mengaji di Masjid Jami' Nurul Hidayah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, langkah kaki kita, niat soleh kita, insyaallah mendapatkan wasilah kita memperoleh ridha, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita, teladan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap para keluarganya, para sahabatnya, kita para pengikutnya, umatnya yang setia istiqamah, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Tak lupa juga yang Al-Faqir hormati dan cintai segenap para asatidzah, para hujjah, para tokoh-tokoh masyarakat, para orang tua, wabil khusus guru kita Ustadz Syahabuddin MA, Ustadz Namin Setiawan, orang tua kita ada Bapak Haji Syuhada, Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Haris, Bapak Udin, Bapak Haji Satria Gunawan, Pak RT kita, Pak RT Abdul Syakur, seluruhnya
jamaah Masjid Jami Nurul Hidayah yang mohon maaf nggak disebutin nama satu persatu, insya Allah tak mengurangi rasa hormat, cinta, ta'zim al-fakir kepada antum sekalian. Marilah kita buka kajian kita dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita niatkan hadiahkan buat seluruh orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita yang telah pulang rahmatullah, wabil khusus yang mewakafkan ini masjid, baik tanah maupun bangunannya, yang meninggal dunia mudah-mudahan Allah maafkan segala kesalahannya, Allah Ta'ala terima amal ibadahnya, Allah Ta'ala jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur, alam sehat wal afiyah, diberkahi rizki kita, diberkahi usia kita, anak, istri, keluarga kita, keturunan kita dijadikan anak, istri, keturunan yang saleh dan salihah. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح سيدنا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الوفاضل الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع ساداتنا علي أبي علوي من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح خصوصا شيخنا ومربي أرواحنا الإمام عبد الله بن عمر الشاتري والهي الحسن والهي المهدي والهي سالم عبد الله بن عمر الشاتري سيد الوالد عبد الرحمن بن أحمد السجاع والهي الشيخ حسن العطاس بن عبد الرحمن بن الشيخ العطاس وعلي بن الشيخ والحمد بن العطاس وثم إلى أرواح أستاذ حجي مرتب بن حجي ساوي بن بواسان ثم إلى أرواح أهل جماعة مسجد جامع نور الهداية وثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي بك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, meneruskan kajian kitab fikih kita dalam pembahasan yang baru. Kemarin kita telah menyelesaikan tentang masalah hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Sekarang kita masuk dalam pembahasan babu mubtilatus shalah. Bab menjelaskan tentang yang membatalkan salat. Ini penting nih ya. Karena kita nggak sadar kadang-kadang kita melakukan hal yang membatalkan di dalam sholat.
Bab mubtilatu shalah, bab menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan salat. Wahia arba'atun, ya, ada 4. Ada berapa Bang Hasan? Ada 4. Dikit, dikit itu mah gampang, kalau nggak hafal mah kebangetan, belum tahu nih. Nih. Al awal, yang pertama, al kalam, berbicara. Ya, berbicara seperti apa? Berbicara yang nggak disyariatkan di dalam sholat. Ya. Dan pembicaraan ini terbagi 2. Ya, terkadang pembicaraan tersebut dikategorikan banyak, terkadang pembicaraan atau ucapan tersebut dikategorikan sedikit. Idza kana katsiran, kalau pembicaraan tersebut dikategorikan termasuk pembicaraan yang banyak, adalah arba'a kalimatin fa aktsar. 4 kalimat atau lebih. Ya. Kalau seseorang berbicara 4 kalimat atau lebih, maka dikatakan dia berbicara dengan pembicaraan yang banyak. Lalu bagaimana hukumnya? Yubtilu mutlaqan, batal secara mutlak. Ya, semua mutlak. Mutlak maksudnya apa? Sawaun akana muta'ammidan am nasiyan. Baik dia lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, lupa. Ya, baik sengaja ataupun lupa. Kalau kategori ucapannya tersebut termasuk kategori ucapan banyak, maka batal otomatis sholatnya. Iya, lagi sholat. Ya misalkan, kalau perempuan kan kadang-kadang perempuan lewat tikus. Ya, kira-kira dia ngomongnya berapa kalimat tuh? Spontan. Kalau spontan kan, ya dilihat kalau ucapannya sampai 4 kalimat lebih, maka batal sholatnya. Ya, kalau enggak banyak, enggak batal sholatnya. Nah, jadi kita perhatikan dulu ucapan ini termasuk banyak atau sedikit. Ya. Yang kedua, kalau pembicaraan atau ucapannya sedikit adalah aqalla min arba'i kalimatin urfiyatin. Ya, kurang daripada 4 kalimat, berarti 3 kalimat. Itu dikatakan masih ucapan yang sedikit. Fayubtilu idza kana muta'ammidan, batal hukumnya kalau dilakukan dengan sengaja. Berarti kalau enggak sengaja tidak batal. Ya, jadi beda tuh. Ya, kalau 4 kalimat lebih, 4 kalimat atau lebih ke atas, lebih banyak 4 ke atas, itu batal baik sengaja maupun enggak sengaja. Itu dulu kita pahami. Tapi kalau 4 atau 3 enggak sampai 4, 3 ke bawah, itu enggak batal kecuali kita melakukannya dengan sengaja. Ya, sengaja ngomongnya batal. Kalau nggak sengaja di bawah 3 sampai 2 atau 1, nah, yang penting nggak 4, itu tidak membatalkan sholat. 2 aja. Terus sesuatu apa yang dikatakan gorikan termasuk ucapan? Idza dabitul kalam alladhi yubtilu shalah. Ucapan seperti apa yang bisa membatalkan sholat? Huwal kalamus salihu lil khitabil adamiyyin, yaitu ucapan yang layak untuk berbicara kepada orang-orang. Ya, ucapannya kalimatnya yang jelas, ya, yang layak. Ya. Itu masalah definisi atau arti daripada kesimpulan definisi antara ucapan yang banyak dan ucapan yang sedikit. Terus di sini dikatakan masih ucapan nih, masih pembicaraan. La yubtilul kalamul qalil fi 3 halat. Ya. La yubtilul kalamul qalil fi 3 halat. Tidak batal pembicaraan yang sedikit di dalam 3 keadaan. Ya. Ya, 3 keadaan.
Tadi kan berbicara sedikit itu bisa batal kalau dilakukan dengan sengaja. Nah, ini bisa menjadi tidak batal pembicaraan yang sedikit kalau dia ada di dalam tiga keadaan. Tapi kalau dalam kitab Fathul Mu'in 4, ya, dalam kitab Fathul Mu'in 4, takrirat cuma 3. Pertama apa? Idza kana nasiyan. Kalau dia berbicaranya ya dalam keadaan lupa. Ya, spontan. Tapi dia termasuk kategori ucapan pembicaraan yang sedikit. Kelupaan, ya. Nah, maka nggak batal kalau ucapannya masih sedikit. Ucapan sedikit berapa kalimat, Pak? Ya, 1 sampai 3 deh, gitu paling gampangnya 1 sampai 3 kalimat. Lebih dari 3 dikatakan, Mbak. Kalau ngomong 1, 2, 3 dalam keadaan lupa, ya, maka itu tidak membatalkan sholat. Kalau dia lupa. Kedua, idza kana jahilan, ya. Kalau orang tersebut orang bodoh. Bodoh di sini adalah orang yang baru masuk Islam atau orang yang hidupnya jauh daripada ulama. Ya, hidupnya di pelosok, di gunung. Internet kagak ada. Ustadz kagak ada yang ke sono. Ya, nggak sampai ke sono dakwah. Dan atau dia baru masuk Islam, baru mu'alaf, nggak paham. Oh, nggak boleh ngomong. Giliran gue sama kayak agama gue yang dulu boleh ngomong. Nggak sembarangan ya dalam nggak apa-apa kalau dia baru masuk Islam, nggak apa-apa. Kenapa? Karena nggak tahu bodoh. Kalau kayak antum nih nggak dibilang jahil, lupa mungkin bisa masuk dalam kategori lupa. Kalau istilahnya nggak tahu, nggak bisa dihukumkan antum termasuk orang yang nggak tahu, karena antum hidup bermasyarakat banyak sekali majelis-majelis taklim, ulama-ulama banyak, ustadz-ustadz banyak, kajian kitab, ceramahnya dan lain-lain, kuliah subuhnya dari ahad ketemu ahad lagi banyak. Ya, nggak ada istilahnya kita nggak mengetahui. Kalau kita nggak mengetahui, bukan nggak mengetahui, tapi kitanya males, ya, kitanya males. Yang ketiga, ya, tidak menjadi batal ucapan yang sedikit iza sabaqa lisanuhu, kalau kita kepleset ucap lisan gitu, ya, sabaqa lisan, keceplosan, ya, keceplosan, kelepasan, ya, kelepasan. Nah, itu nggak batal kalau ucapan tersebut kategorinya sedikit 1 sampai 3 kalimat. Kalau 4 batal. Sengaja, nggak sengaja batal sampai 4 kalimat. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan, ya, yang keempatnya adalah nggak tahan, ya, ghalabah, nggak tahan deh. Seperti apa? Seperti batuk, ya, batuk sampai keluar beberapa huruf, beberapa kalimat. Itu nggak mengapa, ya, dengan syarat tidak termasuk perkataan yang banyak. Kalau masih perkataan sedikit tidak batal. Terus yang selanjutnya, ini nggak baca secara semua ya, karena kayaknya bikin pusing. Kalau ngajinya di Happy Family, ya, itu mungkin masuk. Aneh nggak baca, jadi aneh lengkap-lengkap yang megang kitab, mohon maaf aneh lengkap-lengkap, ya, karena yang mungkin yang sering terjadi saja, ya, karena kalau kata aneh punya guru, khatibun nas ala qadri uqulihim, ya, sederhanakan bahasa ente dengan orang yang ente ajak bicara, ya. Kalau bahasanya bahasa kuliahan yang ngaji lulusan SD bingung. Ya, ini kebanyakan kan ini tahun 50 60-an ini lahirnya. 50-an, tahun 40. Paling muda paling tahun 90-an, 80-an paling muda. Paling ini nih bocah paling ya. Selebihnya Ustaz Namin tahun 50-an paling. Ya, Ustaz Sahab 60-an paling. Paling ya, ini juga kira-kira doang.
ya, atau tahun 70-an. Jadi Anda lengkap aja ya. Lalu bagaimana? Ya, kalau seseorang mengucapkan sesuatu dengan lafaz Al-Qur'an, ya, ngomong cuma lafaznya lafaz Al-Qur'an. Dia berbicara, tapi berbicaranya dengan kalimat atau ayat Al-Qur'an. Seperti apa? Ya Yahya khudhil kitaba bikuwah. Ya, misalkan dia punya teman namanya Yahya. Ya, lagi nyari kitab. Ya, dia ngomong, ya Yahya khudhil kitaba bikuwah. Nah, itu gimana tuh? Nah, lagi sholat nih. Kalau lagi di luar sholat mah boleh-boleh aja. Ente ngopi juga boleh di luar sholat. Ya, ambil main sampai main catur kalau kata orang ya, ngobrol, ngeteh, makan uli, boleh aja kalau ada duitnya mah. Tapi yang problemnya dalam sholat, dia berbicara tapi dengan kalimat Al-Quran. Contoh atau contoh yang lain, aneh lagi sholat nih, lagi sholat isya misalkan, aneh sholat isya di rumah, Ustadz Sahab mampir nih ke rumah aneh, ketok-ketok, Assalamualaikum, ya, nah, Assalamualaikum, ya, dia nggak mau buka pagar karena tahu adabnya. Nggak mau dibuka pagar, ya, takut adab-adab dalam bertamu itu. Kalau adab dalam bertamu, Pak, kalau diketok 3 kali nggak nyaut, pulang. Jangan pakai ngintip-ngintip. Nah, oh bininya habis mandi ya, wah disengaja diintipin lama-lama Jangan pakai intip-intip. Ada orang apa kagak, ketok aja, ketok sekali, Assalamualaikum. Ya, yang kencengan dikit kayak Haji suaranya. Nih, jangan pelan-pelan, Assalamualaikum, kayak ngobrol sama cewek. Assalamualaikum, nggak nyaut. Sampai 3 kali nggak nyaut, pulang udah. Ya. Nah, ini Ustadz Sahab ceritanya main ke rumah aneh nih, ketok pintu. Assalamualaikum. Aneh tahu nih beliau bawa minyak wangi nih. Wah, biasa suka bawa minyak wangi nih, ngasih orang, suka ngasih hadiah. Assalamualaikum. Akhirnya suaranya dikencengin, udkhuluha bisalamin aminin. Ustadz Sahab kan orang ngerti, dia bilang udkhuluha bisalamin aminin. Oh, Ustadz Alinya ada tuh, suruh masuk tuh, udkhuluha bisalamin, masuk, suruh masuk. Itu gimana tuh? Ana yang berbicara seperti itu dengan ayat Al-Quran, gimana hukumnya? Batal gak sholatnya? Di sini ada 4 keadaan. Ada 4 keadaan. Ini baru ucapan nih. baru ucapan. Ada 4 keadaan. Terkadang kalau tujuan yang baca tersebut adalah Al-Quran, aneh niatnya baca Al-Quran niatnya. Niatnya ketika aneh berbicara tersebut, ayat tersebut, aneh tujuannya aneh niatin baca Al-Quran. Fala tabtulu salatuhu, maka salatnya nggak batal. Kalau tujuannya dia niatin baca Quran, baca Quran. Tamam. Yang kedua, kalau tujuannya tafhim, ya memberikan pemahaman, faqat memberikan pemahaman saja, ane niat dibaca udkhuluha bisalamin aminin. Ane tujuannya memberikan faham sama sahab dia masuk aja. Tujuannya begitu, memberikan faham kepada Ustadz Sahab. Fatabtulu salatuhu, batal salatnya. Ya, batal salatnya. Keadaan yang ketiga, taratan yaksiduhuma ma'an. Ya, keadaan yang ketiga, ya, dia niatnya dua-duanya secara bersamaan. Niat baca Quran juga, niat ngasih tahu juga. Fala tabtulu salatuhu, maka nggak batal salatnya. Aneh niatnya baca Quran sama ngasih tahu sesahab. Niatnya begitu, nggak batal salatnya. Yang keempat, taratan yudliku la yaksidu syai'an fatabtulu salatuhu. Yang keempat, dia nggak niatin apa-apa, gue baca aja, nggak niat apa-apa, nggak niat baca Quran, nggak niat tafhim, nggak niat menggabungkan, nggak. Kalau nggak niat sama sekali, itlaq fatabtulu salatuhu, batal salatnya.
Kalau dia nggak niatin, batal sholatnya. Ini nggak niatin, baca-baca aja, batal sholatnya. Nah, ini 4 keadaan kalau seseorang membaca Al-Quran dengan kalimat yang memberikan faham kepada orang lain. Nah, itu sama seperti masalah tanbih, Pak. Ini hati-hati ya. Anda pernah sering, Anda berapa kali pernah ngomong juga tanbih. Negor orang di dalam sholat. Ustadz Sahab atau Ana, Ustadz Namin sholat misalkan. Kelupaan sesuatu. Kan disunahkan kita sebagai makmum mengingatkan kan. Dengan membaca Subhanallah. Tapi niatnya nggak boleh hanya mengingatkan saja. Niatnya pertama zikir. Kalau niatnya zikir, nggak batal sholatnya. Kalau niatnya antum zikir, Subhanallah. Jadi niatnya mesti zikir. Kalau niatnya antum mengingatkan doang, Subhanallah. Ngingetin Ustadz Namin, ngingetin Ana atau Ustadz Sahab yang biasa imam, galak lagi. Subhanallah. Dia niatnya ngingetin, batal sholatnya. Ya, niatnya ngingetin, batal sholat itu. Hati-hati. Kalau niat dua-duanya, nggak batal sholatnya. Nah, ini harus kita perhatikan, ya. Jangan sampai kita Subhanallah, akhirnya malah batal. Karena kenapa kita kayak ngajak bicara sama orang? Nggak boleh dalam sholat berbicara sama orang. Niatnya murni berbicara, nggak boleh. Sama seperti ini nih. Baca Quran, niatnya memberikan faham, tafhim, nggak boleh. Tapi kalau niatnya dua-duanya, nggak apa-apa. Niat zikir juga dan mengingatkan ana ketika jadi imam salah, itu diperbolehkan. Makanya pentingnya niat tuh begitu, Pak. Jangan sampai, apa? Iya, baca Quran kan? Diingatkan baca Quran. Niatnya baca Quran, ini sama kayak begini nih. Termasuk tafhim nggak? Kalau tafhim memberikan faham doang, batal sholatnya. Misalkan Ustadz Sahab atau Ana dah yang sering kan lupa, misalkan baca surahnya kepanjangan, kelupaan, diingetin kan, ditambahin, ditimpalin. Niatnya tafhim apa baca Quran? Kalau tafhim doang batal, sama seperti ini. Tafhim. Nah, itu ada ilmunya. Ya, makanya kita harus perhatikan, ya. Makanya tapi jangan keburu-buru, kita kadang-kadang jangan keburu-buru terlalu mengingatkan. Beri spasi dia buat berpikir. Ya, kadang yang ngingetin 1, 2, 3 dia puyeng imamnya. Iya, imamnya baru lagi perdana. Ya, karena Ustadz Sahab nggak ada, Ustadz Namin arisan, aneh kondangan, termasuk dia baju. Pas maju salah, yang betulin bukan 1, 10 yang betulin. Makin gemeter deh, bubar deh. Ya. Padahal nggak perlu dia teruskan surah, dia ruku aja langsung. Karena ruku sunnah. Antum baca surah, belibet. Itu ada beberapa pilihan. Boleh antum langsung ruku, boleh antum ganti surah lain. Ganti aja surah. Tadinya mau baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, belibet. Ganti aja Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Boleh. Atau enggak, kita nggak mau puyeng, ruku aja langsung. Nggak apa-apa. Cuma paling diomongin sama orang awam. Pasti tuh. Iya, kita kan paling jago ngeritik, paling jago. Kalau komen tuh kita paling jago deh, paling. Oh, doa di dalam salat. Iya. Doa pakai bahasa Arab boleh, doa pakai bahasa Arab yang ada ayat Al-Qur'annya. Seperti biasanya Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad ketika di dalam sujud kalau nggak salah, beliau baca ayat Al-Quran, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu diperbolehkan. Tapi setahu ana yang masyru', yang warid dari Nabi SAW terus juga emang diperbolehkan. Ulama-ulama dulu mengajarkan. Bukan kita ngarang-ngarang sendiri doanya gitu. Ya. Tapi pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia nggak boleh. Dalam hati boleh kalau nggak keluar dalam hati, cuma makruh kalau nggak salah. Allah alam dengan dalam hati, cuma ntar aneh coba tahqiq lagi ya. Kalau masalah doa secara spesifiknya nanti aneh tahqiq lagi. Sampai mana tadi? Sebelum Haji Ibrahim mau? Ngingetin. Ya, negor orang tuh. Nilai orang. Kalau orang baca surah salah itu tadi pilihannya, dia boleh ruku langsung atau dia ganti
ganti surah. Kalau diomongin ya udah dah, emang begitu, ya kan? Kita ngejalanin, ya masyarakat yang menilai, ya Allah yang mutusin. Jadi jangan pusing-pusing. Apalagi kalau kita jadi pemimpin, ya udah pasti dah. Jadi RT, jadi ustadz, jadi ulama, ya itu siap-siap diomongin. Di RW, ya, benernya aja salah. Apalagi salah. Itu aja. Ya, dimanapun antum mau bebas dari omongan orang, antum siapa? Kita mau bebas dari omongan siapa kita? Antum di kantor pasti ada pro kontra, di masjid ada pro kontra, di rumah aja pro kontra mulu sama bini kita. Padahal kita ngasih nafkah, kita ketuanya, bener gak? Nah itu biasa. Kita bertetangga nggak cocok, ya begitu biasa, biarin aja udah. Yang penting kita berada dalam kebenaran. Ya, caranya kita tahu kita benar apa enggak, lihat. Kalau kita nggak cocok satu orang, dua orang nggak cocok sama kita, bisa kita benar, bisa dia salah. Tapi kalau kebanyakan orang enak sama kita, nah kita muhasabah tuh. Dari 100% warga kita, 80%, 60% gedek sama kita. Nah kita muhasabah, jangan merasa diri kita benar terus. Wah banyakan yang benci nih, berarti ada salah nih dalam gua nih, diri gua ada yang salah nih. Tapi kalau satu dua yang salah, bisa kita yang salah, bisa dia yang salah. Dan kita kadang-kadang merasa benar terus, benar gak? Merasa benar terus. Ternyata mayoritas bilang kita salah. Ah, kita muhasabah. Oh iya, berarti aneh. Mungkin kalimat ana atau begini. Oh, aneh kesalahan. Biasa, kita nggak maksum. Kita bisa salah. Nabi Muhammad SAW doang yang kejaga. Ya, para nabi dan rasul yang kejaga. Kita, hatta ulama, hatta ustadz, siapapun itu bisa salah. Ya, salah. Jadi kalau kata Habib Hasan bin Abdullah ini Baharun, ya, yang muassis Dalwah, kita nggak selamat dari beberapa hal. Pertama, kita nggak selamat dari yang namanya kematian. Siapapun kita, kaya, miskin, baik, soleh, ahlul maksiat, taat dan lain-lain, kita nggak selamat yang namanya dari kematian. Kedua, kita nggak akan selamat dari omongan orang. Nggak bakal selamat kita, ya. Ketiga, kita nggak bakal selamat dari yang namanya kesusahan. Pasti pernah susah antum, pasti pernah sempit hati antum, pasti pernah galau. Nggak bakal orang, ya nggak bakal orang lurus aja, nggak mungkin. Cuma bedanya ada yang vokal, ada yang nggak vokal. Ya, ini kayaknya ente enak banget tiap hari jalan-jalan mulu, lu belum tahu. Itu yang gue jadiin status, yang gue filter aja tuh, yang jelek-jelek itu gue kagak jadiin. Jalan-jalan nggak tahu deh, jalan-jalan juga dapat dari kantor. Nah itu seperti itu ya. Nah, terus jadi ada 4 keadaan tadi ya. Kalau niatnya baca Quran saja nggak batal, kalau niatnya tafhim saja batal, kalau niatnya dua-duanya nggak batal. Kalau itlaq nggak niat sama sekali, ini nggak baca-baca aja, batal tulu sholatuh, maka batal sholatnya. Ya. Akbar. Iya. Niatnya apa? Niatnya apa? Sama kayak kita kiaskan dengan subhanallah. Sama. Nah, itulah gunanya kita mengaji. Oh, jadi paham mana. Jadi kalau Allahu Akbar, niatnya apa? Niatnya zikir. Kalau niatnya zikir nggak apa-apa. Niat zikir dan tafhim nggak apa-apa. Aneh niatnya zikir dan memberikan faham sama dia bahwa gue lagi sholat. Tapi kalau niatnya memberikan faham doang, batal. Selama ini kan kita niatnya apa? Memberikan faham doang, bener gak? Ya Anda juga dulu belum ngaji, begitu niatnya. Ya, pas kita udah buka kitab, waduh salah gue. Ya, itulah gunanya ngaji. Ya, jadi kita perbaiki, kita punya ibadah semakin baik ya. Aman. Terus yang kedua, al-fi'lul katsir.
Ya. Yang kedua yang bisa membatalkan kita punya sholat adalah banyaknya bergerak. Banyaknya bergerak. Ini hati-hati nih. Ya dulu kita masih kecil, kalau belajar sholat, ingat gak? Bergerak disabet. Sabet. Ya, bergerak mulu loh. Lagi sholat, begitu tuh. Nah itu gelak banget tuh. Ya kita punya orang tua dulu tuh. Kalau buat sholat, wah dahsyat. Ya, anak sekarang mah digebuk, udah. Apalagi guru gebuk, wah udah habis sama orang tuanya. Ya. Padahal gebuknya masih wajar, ya. Atau anaknya bandel. Kadang mohon maaf Pak, ada sebagian anak nggak bisa dengan kalimat nasihat yang baik. Ada. Itu kalau aneh ngajar kan di pondok pesantren tuh ada orang Sulawesi, ada orang Sumatera, ada orang Jawa, ada orang Papua, tuh macam-macam Pak. Nah itu beda-beda adatnya. Ada yang nggak bisa dikerasin, ada yang kalau nggak dikerasin nggak jalan deh. Iya, jangankan orang sono, orang mana-mana. Kita punya keluarga, anak kita aja macam-macam. Bener gak? Padahal satu pabrik. Gimana beda pabrik? Satu pabrik ada yang nggak bisa dikerasin, ada yang macam-macam. Nah itu ya itulah tantangan seorang guru ya, tantangan seorang guru dan lain-lain. Yang penting kita berusaha untuk memperbaiki dia. Udah serahin aja dia sama Allah deh. Kalau dengan kalimat-kalimat yang baik kayak bisa, kalau kata Mbah Maimun doain aja. Doain aja insya Allah balik tuh murid ya. Kalau kita dikerasin nanti kitanya ditangkap udah kita doain aja, kita fatahin. Kenapa? Karena hati dia bukan milik kita, hati dia milik Allah. Biar kata itu guru mulut sampai berbusa juga, kalau Allah nggak putar hatinya nggak berbalik. Sama kayak kita jadi orang tua, kalau kita mendapatkan anak kita misalkan bandel dan lain-lain, kita nasihatin udah, kita ajarin udah, nggak mempan, tirakatin, fatihain, udah belum? Gitu kan kadang-kadang anak soleh ditirakatin kagak, dicontohin kagak, ya, tirakatin. Salah satunya kebiasaan daripada Hababah Hinduan, istrinya Habib Hasan Baharun, itu pernah ditanya, ya Hubabah, kenapa nih anak antum jadi orang besar semua, anaknya semua jadi ulama, sukses, alim, dunianya ada, akhiratnya ada. Ditanya, Hubabah resepnya apa nih, kok anak bisa begini? Salah satunya kata Hubabah, ana selalu sedekah di hari kelahirannya, dengan niat Allah Ta'ala jadikan anak-anak yang soleh-soleh. Ya, yang alim, yang alimah. Alhamdulillah anaknya semua jadi. Setiap hari kelahirannya, hari anak kita hari kelahiran malam Jumat, setiap malam Jumat kita sedekah. Berapa? Seterah, sesuai dengan kemampuan kita. Niatin buat anak kita, sebut namanya, sedekah hanya niatin buat anak-anak, biar Allah Ta'ala rubah begini-begini. Insya Allah. Ya, dengan keberkahan sedekah Allah rubah itu kita punya anak. Ya, itu salah satu ya. Kita is'al mujarrib wala tas'al Tobi. Pada sebagian kaidah tanya orang yang pengalaman. Dia telah membuktikan beliau. Anaknya semua Masya Allah. Ya. Berapa menit lagi nih? 1 menit lagi. 1 menit lagi deh, sampai sini aja nih. Ini babnya bab baru yang kedua. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mungkin fadl ada yang mau wudu dan lain-lain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatina. Ya Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.